أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian jamaah Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk berada di rumahnya ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh kita dan ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan ridha, barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita sampai pada hadis ke-82 dari kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah pada hadis yang lalu? Ma'at amta nafsaka fahuwa laka shadaqatun. Apa saja yang kamu nafkahkan, harta yang kamu keluarkan untuk memenuhi keperluan pribadimu, maka itu ada pahala sedekahnya. Jadi untuk kita belikan makanan, minuman yang halal tentunya, pakaian, kebutuhan kita, tempat tinggal dan seterusnya, itu ada pahala sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqatun. Begitu pula kamu menafkahi anakmu untuk memberi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan untuk kepentingan anak, itu bernilai sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka shadaqatun. Begitu pula kamu berikan belanja untuk istri, nafkah, materi dari hasil yang halal untuk istri kita, itu ada pahala sedekah. Wa ma at'amta khadamaka fahuwa laka shadaqatun. Begitu pula harta yang kita keluarkan, nafkah yang kita keluarkan untuk membayari pembantu, karyawan, tukang kebun, ya dan lain sebagainya, itu kita dapat pahala sedekah. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, keluasan sedekah itu tidak melulu memberi kepada fakir miskin saja, tidak melulu nyumbang ke masjid lalu kita menganggap hanya itu. Bukan. Untuk keperluan pribadi, untuk keperluan istri, anak, pembantu, pengeluaran yang kita keluarkan sesuai syariat Allah mendapatkan pahala sedekah. Ini hadis yang lalu. Oleh karenanya maka kita jangan pelit kepada pembantu, jangan pelit kepada istri, jangan pelit kepada anak, apalagi pelit kepada diri pribadi. Karena ada orang itu
pelit kepada dirinya sendiri. Ya, bukan penghematan tapi pelit. Jadi intinya kita mengatur pengeluaran itu untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan, fungsional, ya, untuk fungsi, bukan gengsi. Kendaraan masih bagus, tidak perlu ganti, walaupun keluar model yang baru, tidak perlu. Lebih baik dipakai untuk yang lain, ya, kecuali kita memang perlu peningkatan, misalnya motor, kemudian bertambah anggota keluarganya, ya, untuk jarak jauh harus beli mobil, memang perlu, harus beli. Nah, begitu para jamaah. Jadi ini keterangan tentang sedekah. Selanjutnya yaitu hadis ke-83. Hadis ini dinilai dhaif sanadnya, maka kita loncati hadis ini. Selanjutnya hadis ke-84, hadisnya hasan, ya, sanadnya hasan. Menceritakan pada kami Abdullah bin Saleh, dia berkata menceritakan kepadaku Al-Lais, dia berkata kataba ilayya Hisham, telah menulis kepadaku surat dari Hisham, an abihi, dari ayahnya, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah berkata, qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu yauman, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata. Siapa Aisyah ini? Aisyah istri Nabi, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ayahnya Abu Bakar ini pernah berkata, wallahi, demi Allah, Abu Bakar bersumpah, ma'ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Tidaklah ada di muka bumi ini orang yang lebih aku cintai daripada Umar. Yang dimaksud adalah sahabat Umar ibnul Khattab. Jadi Abu Bakar pernah menyatakan bahwa manusia yang ada di permukaan bumi ini yang aku cintai adalah Umar bin Khattab. Ya, tentu setelah Rasulullah Muhammad SAW. Falamma kharaja raja'a faqala kaifa halaftu ai bunayya. Maka ketika dia keluar, kemudian dia kembali berkata dan bertanya kepada anaknya, ya, setelah mengatakan begitu, kemudian dia keluar lalu masuk lagi dan bertanya kepada anaknya, yaitu Aisyah ini, bagaimana saya bersumpah tadi wahai anakku? Jadi apa isi dari perkataan saya yang saya sertai dengan wallahi, demi Allah tadi? Fakultu lahu, lalu kemudian aku mengulangi apa yang dikatakan oleh ayahku itu. Jadi engkau mengatakan bahwa demi Allah tidak ada manusia yang ada di permukaan bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Faqala, lalu kemudian Abu Bakar berkata, a'azzu alayya, memang Umar ini adalah orang yang sangat berharga, sangat mulia. Begitu kata Abu Bakar, Umar ini adalah orang, menurut saya ini manusia yang mulia, yang sangat berharga. Wal waladu alwatu, wal waladu alwat, sedangkan engkau wahai anakku, engkau itu buah hatiku. Ya, buah hati atau jantung hati, melekat dalam hati. Jadi anak itu hasil dari ayah, buah karya ayahnya, makanya disebut buah hati. Jadi tetap meskipun Abu Bakar mencintai Umar ibnul Khattab, tetapi
porsinya beda-beda. Kecintaan kepada anak itu tetap. Umar orang lain, karena Umar ini adalah saudara muslim, sesama sahabat Nabi, maka dia menempatkan porsi kecintaannya adalah sebagai seorang mukmin. Nah, itulah yang disebut sebagai wala itu, Pak, loyalitas. Jadi orang beriman itu wajib memberikan walaknya, loyalitasnya kepada sesama mukmin. Dan ada hak-haknya. Kalau dia sakit kita kunjungi, kalau dia meninggal lah kita kubur, itu hak-haknya. Tidak boleh kita dolimi. Al muslimu akhul muslim, la yuslimu wala yudlimu. Muslim yang lain, mukmin yang lain, satu dengan yang lainnya itu adalah saudara. Kata Rasulullah, jangan sampai menyerahkan kepada musuh. Kasih informasi, bocorkan. Oh, di sana tuh teman saya ada PKI, ada komunis. Ya, tahun 65, tahun yang dulu-dulu tuh, cari ulama, cari kiai, cari ustadz, cari santri mau dibunuh. Ya, mencari misalnya, di mana Pak tempatnya Kiai Fulan? Oh, saya enggak tahu. Harus bohong kalau dia orang beriman. Kalau ngasih tahu tidak memberi wala kepada mukmin, artinya tidak mencintai sama mukmin. La yuslimu, jangan serahkan pada musuh. Wala yudlimu, dan jangan sekali-kali kamu dolimi itu saudaramu. Inilah wala, hadirin sekalian, loyalitas. Ya, begitu yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, saya mencintai Umar ibnul Khattab. Dan ini harus kita utarakan para jamaah ketika kita mencintai seseorang. Ana uhibbuka fillah, saya mencintai kamu karena Allah. Begitu harusnya kita biasakan seperti itu. Umumnya kan orang mencintai, senang, simpati pada orang itu karena dikasih order, ya Pak ya, dikasih pesanan catering, dikasih pesanan sablonan, seneng setengah mati, kasih fulus, kasih garapan, apalagi kasih jasa, ya, diterima kerja di situ, wah senangnya setengah mati sama juragannya. Bukan itu kecintaan sejati itu. Cinta sejati itu sama mukmin, sama jamaah pengajian ini. Ya, sama-sama sholat jamaah, ditanyakan kalau ada yang sakit, ya dikunjungi, ya, dan seterusnya. Itulah membangun ukhuwah, hadirin sekalian, yang sekarang ini krisis. Karena kita dipecah-pecah oleh kelompok, golongan, ngaji ustadz ini, ngaji tidak mau ngaji ustadz itu, gara-gara beda faham. Padahal faham yang masalah-masalah furu'iyah. Sedangkan musuh itu bersatu memerangi kita kaum muslimin. Kita bercerai-berai, tidak bersatu. Ya makanan empuk, makanya umat Islam ini terutama di negeri kita ini langganan dijajah. Kenapa? Yaitu persaudaraannya mudah dipecah belah. Ini ngaji para jamaah, ngaji akhlak, sehingga kita jangan sampai kemudian mendengar saudara kita yang didolimi, saudara kita yang dianiaya itu merasa puas, us babah. Jangan begitu. Doakan mudah-mudahan ya, yang didolimi, yang dianiaya, yang mendapat ujian dari Allah, dikuatkan hatinya, ditolong perjuangannya, dan seterusnya. Begitu para jamaah. Itulah ukhuwah Islamiyah itu. Bukan disyukur ke, syukur salah dewe melu-melu. Nggak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu perbuatan atau perilaku dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar ibnul Khattab ini patut kita contoh. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi diwujudkan dalam pembelaannya. Begitu pula terhadap anak. Terhadap anak, cinta kepada anak itu tidak bisa dihilangkan para jamaah. Karena memang buah hati kita. Orang tidak normal kalau tidak cintai anak itu.
Kadang ada orang itu seneng gawe tok, ya, habis itu dikelelerno, nggak diopeni, anake wake, nggak diopeni. Ini orang tua yang tidak bertanggung jawab, orang tua yang durhaka. Jadi kalau ada anak durhaka, ada orang tua yang durhaka. Pernah suatu ketika Umar ibnul Khattab itu diwaduli, dicurhati sama anak muda, oleh orang tuanya dulu mengadu ke Umar. Wahai Khalifah, anak saya itu kurang ajar sama saya, berani sama saya, durhaka sama saya. Akhirnya dipanggil anak itu, ditanya anak muda ini, remaja ini, apa kamu berani sama orang tuamu, kurang ajar sama orang tua? Iya wahai Khalifah, cuma sebelum kau mengadili saya dan memvonis saya salah, sampai tanyakan dulu sama bapak saya itu, dia yang lebih dulu kurang ajar, durhaka sama saya. Loh kok bisa gitu? Kata Umar. Lalu anaknya jawab, pertama saya itu ya dipilihkan ibu yang buruk, dia adalah budak, ibunya ini budak. Yang kedua, setelah saya lahir diberi nama yang jelek, Ju'al namanya. Yang ketiga, saya tidak pernah dididik agama, makanya saya jadi begini, jangan salahkan saya. Langsung Umar mengatakan, oh kalau begitu kamu Pak Tua yang salah, tidak tanggung jawab. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada anak durhaka, ada orang tua durhaka sama anak. Dari mana? Dari awal pemilihan calon istri. Maka kalau yang belum menikah, carilah istri solihah. Kenapa? Karena al-ummu madrasatul ula, ibu itu pendidik pertama. Sekolahan, apalagi sekarang ini daring ya, online. Ini ibunya gak iso apa-apa, terus ya apa? Ngajari apa? Bingung. Biar ini gak ngene pelajaranku, nak ndak iso aku. Ya apa? Sekarang ini banyak orang kebingungan. Sehingga di pesantren saya ini di tengah-tengah kayak begini banyak orang daftar ngantri kepingin anaknya dimasukin pesantren. Kenapa? Keluhannya anak di rumah main ini loh Pak, ngene terus, dan pinter, lebih pinter dari orang tuanya. Di HP-nya atau tab-nya itu pakai dual layar itu loh, yang satu pakai YouTube, yang satu pakai daring sekolah, jadi bisa main dua. Orang tuanya tidak iso. Nah, itu siapa yang ngawal? Ibu di rumah kan. Makanya kemarin sudah saya jelaskan, wanita itu tugasnya di rumah. Sekolah setinggi-tingginya, pinter, untuk apa? Bukan kerja di luar, ngajari anaknya di rumah. Bukan ngajar di luar, itu bonus saja, sampingan. Ngajar anaknya di rumah. Jangan ironis, pinter ngajar sana ngajar sini, anaknya orang dipinterin, pinter ngaji, pinter ilmu ini dan itu, anaknya sendiri tidak diurus. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu pendidik yang pertama, sekolahan pertama para jamaah. Maka yang belum menikah cari yang solihah. Kalau sudah kadung ya diperbaiki, kalau belum solihah. Kalau sudah, alhamdulillah, wanita solihah adalah perhiasan terindah. Kedua, kalau punya anak kasih nama yang baik. Jangan sampai digugat seperti remaja ini, digugat oleh anaknya di depan khalifah. Kemudian kasih rezeki yang halal, kemudian diajari Al-Quran, diajari agama, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan lupa doakan, mudah-mudahan jadi anak soleh solihah, dilindungi oleh Allah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang kedua,
kecintaan kepada anak itu tidak bisa dipisahkan dari hati seorang ayah, dan itu adalah bukan hanya soal cinta mencintai, tetapi tanggung jawab terhadap perbuatannya. Kalau cinta kepada saudara mukmin muslim tadi kan di luar dirinya, kita tidak tanggung jawab atas perbuatan orang lain. Kalau dia kelihatan maksiat, ya kita nasihati supaya kita bebas dari dosa, kan gitu. Sudah kita nasihati. Perkara dia tidak berubah, ya terserah urusan dia. Maka kecintaan kepada saudara mukmin itu bertingkat-tingkat para jamaah, tergantung keimanan orang itu atau kesolehannya. Tapi kepada anak, tanggung jawab. Anak berbuat dosa, gara-gara kita tidak mendidiknya, kita yang dapat dosa pula, bukan hanya dosa anaknya. Ya, bukan hanya dosa anaknya, dosa kita yang sebagai orang tua tidak mendidik dengan benar. Maka tanggung jawab ini nanti dimintai di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita gagal masuk surga gara-gara tidak perhatian, tanggung jawab dan mendidik kepada putra putri kita. Kemudian selanjutnya hadis ke-85 menceritakan pada kami Musa, dia berkata menceritakan pada kami Mahdi bin Maimun, dia berkata menceritakan pada kami Ibnu Abi Ya'qub dari Ibnu Abi Na'am, dia berkata kuntu syahida bin Umar, aku pernah melihat atau menyaksikan Ibnu Umar, idza sa'alahu rajulun an dammil ba'udah. Ada seorang dalam satu majelis, ya, ketika yang ngajar Ibnu Umar itu, dia bertanya orang ini tentang masalah darah nyamuk, ba'udah, nyamuk. Jadi hukumnya apa? Darah nyamuk ini najis atau enggak kalau kena pakaian, kena baju? Itu ditanyakan kepada Ibnu Umar. Faqala, Ibnu Umar balik bertanya, mimman anta? Kamu dari mana? Asalmu itu? Atau kamu ini orang mana gitu? Faqala, orang rojul itu menjawab, min ahlil Irak, saya ini aslinya penduduk Irak. Asal saya Irak, ya, Irak. Irak itu dulu negeri Syiah, sekarang juga sudah dikuasai Syiah lagi. Persia, Irak, Iran itu. Faqala, lalu Ibnu Umar berkata kepada jamaah yang lain, ya, waktu tanya jawab itu, unduru ila hada, coba semua perhatian, lihat ke sini. Yas'aluni an dima'il ba'udah, orang ini menanyakan tentang hukumnya darah nyamuk, najis apa enggak. Waqad qatalu ibnun Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka ini, bangsa mereka ini, yaitu yang dari Irak tadi, orang Persia itu, telah membunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa, Pak? Husain, ditebas batang lahirnya, cumplung ini kepalanya, lepas dari badannya. Oleh siapa? Orang Syiah. Jadi Syiah itu sangat berbahaya dan kejam. Jadi di mana ada Syiah, negara itu mesti kisruh, karena Syiah ini teroris nomor wahid, ya. Dan dia ini pembuat onar di mana saja, karena memang agama palsu itu Syiah, bentukan dari Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Jadi lagi-lagi sumbernya Yahudi. Kata Ibnu Umar, wong masalah darah nyamuk aja kau tanyakan, itu cucunannya Nabi, darahnya kau tumpahkan di negerimu.
marah ini Ibnu Umar. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kata Ibnu Umar. Huma rayhaniya minad dunya. Kedua cucuku ini adalah wewangian bagi saya yang ada di dunia ini. Rayhaniya. Kan ada istilah qurrata ayun. Anak itu qurrata ayun, penyejuk pandangan mata. Ini ditontok dek seneng orang tuanya itu, nyenengke gitu ya, baik penampilannya, tutur bahasanya, sopan santunnya, takdimnya kepada orang tua maupun kepada orang lain, dilihat saja sudah senang. Itu namanya qurrata ayun. Lebih dari itu adalah wewangian di dunia. Wangi itu gimana sih Pak? Apa pakai dilihat? Dengan apa kita tahu ini wangi, ini basin, itu dari mana coba? Penciuman, tidak usah melihat, merem saja lewat wangi. Nah, kalau qurrata ayun pakai lihat, pakai melihat dengan mata. Kalau wangi set lewat itu, oh kadang apalagi pakai parfum yang selamat tinggal itu. Jadi orangnya sudah pergi, baunya masih ada. Bukan parfum yang belseng itu, belseng. Mari bel wong ngalih, gede tutup hidung, bukan itu. Tapi parfum yang wangi, yang betul-betul wangi. Orangnya sudah tidak ada, tapi wanginya masih terasa. Itu contohnya seperti itu. Jadi Rasulullah pakai bahasa kiasan, huma rayhaniya minad dunya. Cucuku ini adalah kesayanganku, sampai diibaratkan Rasul seperti wangi-wangian. Jadi Rasulullah sangat mencintai cucunya Hasan dan Husain. Dan kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah diperintahkan untuk mencintai Rasulullah, keluarga Rasulullah, yaitu termasuk istrinya Ummahatul Mukminin, ibunda kita itu, istri-istri Nabi itu, dan juga anak beliau, juga keturunan beliau. Itu namanya mencintai Ahlul Bait. Ya, tanda mencintai Ahlul Bait itu kita sering menyebutnya dan mendoakannya. Bagaimana sunnahnya? Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajmain. Nah, begitu tuntunan kita sering membaca sholawat, terutama pada hari Jumat. Nah, jadi ini hadis menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah juga mencintai keturunannya. Dalam hal ini adalah cucunya. Ya, banyak riwayat mengenai ini. Rasulullah menggendong cucunya, menciumnya, itu nanti pada hadis-hadis selanjutnya. Nah, begitulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beberapa hadis atau 2 hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.